Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, di kesempatan kali ini saya ada pembahasan salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Apakah dari Pak Rosid ya, sebenarnya Pak Rosid di chat ya, apakah saya dengan kejadian yang unik ya sahabat, ATM terisinya itu dengan unik ya. Jadi untuk semua sahabat itu juga pernah dirasakan sama saya. Nah, untuk di kesempatan kali ini bisa disebutkan ATM terisi sendiri atau terisi itu ya dengan unik. Nah, bagaimana pembahasannya? Pokoknya untuk semua sahabatku, jangan lupa simak dari awal sampai akhir. Begitu ya sahabat ya. Nah, untuk semua sahabatku ya, sahabat Kahfi yang belum menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, silahkan ditekan dulu. Karena sahabat dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, ketika saya nanti ada sholawat berjamaah ya bersama anak-anak pengajian ataupun saya sendiri gitu, saya selalu tidak bosan-bosan mendoakan semua sahabat Kahfi 82 yang punya hutang, segera Allah lunasi hutangnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang lagi mempunyai berbagai macam masalah, yang lagi mempunyai apapun hajatnya, saya selalu doakan. Pokoknya semua sahabat Kahfi, semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau testimoni ataupun mau silaturahmi, silahkan di nomor telepon 082240715530. Kita langsung ke tema pembahasan. Nah sahabat, banyak juga ya sahabat katanya ya, itu ketika uang masuk ke rekening itu dengan cara yang gaib atau nih ada satu lembar uang ini ya, apakah ada pertanyaan juga, apakah bisa ada yang panggil om, ada yang panggil abah, ada yang panggil Pak Kahfi, ada sampai ada yang nanya saya gimana nih caranya biar kertas bisa dijadikan uang, saya juga mau kalau begitu gitu kan. Ada tuh pertanyaan di WhatsApp yang seperti itu. Jadi untuk semua sahabat jangan sampai salah paham bahwa kertas dijadikan uang. Tentu ini kertas biasa juga kalau begitu mau ya sahabat, tapi tidak begitu ya. Pokoknya untuk semua sahabat langsung aja ini ke tema pembahasannya. Begini sahabat, ada sebut aja Pak Rosid, emang Pak Rosid ya, beliau masuk ke WhatsApp saya, beliau begini, apakah ini salah satu keajaiban berkah sholawat gitu ya sahabat, karena beberapa pekan yang lalu ini di WhatsApp yang saya ya, itu udah sekitar kurang lebihnya 1 bulan yang lebih gitu ya, saya meminjam uang kepada adik saya gitu kan, bahasa ini seperti itu. Nah Masya Allah, ternyata adiknya malah kirim uangnya itu bukan 350.000 gitu ya sahabat, tetapi beliau malahan dapat transferannya itu 10 kali lipatnya, 3,5 juta. Nah beliau menanyakan kepada saya, apakah ini salah satu keajaiban berkah sholawat gitu ya. Kata saya ya tentunya itu semua pasti berkah sholawat ya sahabat. Beliau ada di WhatsApp saya tapi tidak saya unjukin ya, soalnya HP-nya dipakai untuk bikin video nih. Jadi Pak Rosid ini bertanya kepada saya, ini apakah salah satu keajaiban gitu kan, karena yang saya minta itu atau pinjam itu 350, kenapa malahan adik saya transfernya 3,5 juta. Lalu saya jawab gini, Pak udah dikonfirmasi dulu aja kepada beliau gitu kan. Nah akhirnya ya beliaunya pun mengkonfirmasinya. Itulah ya Masya Allah ya sahabat ya, ini keajaiban yang sangat unik lah. Itu uang 3,5 juta gitu kan, nggak banyak, bukan masalah banyak atau kecilnya sahabat, tapi itu
salah satu keajaiban yang kebanyakan kan minta 3,5 juta dikasihnya 350. Ini minta 350, Allah kasih 3,5 juta. Masya Allah, berkah ya buat Pak Rosyid di sana. Semoga apa yang menjadi hajatnya segera Allah kabulkan. Dan saya izin Pak ya, testimoni ini saya berikan nih pada Bapak juga ya, biar Bapak tambah semangat lagi. Dan tentunya untuk semua sahabat KP juga harus tambah mantap jempol gitu ya, tambah yakin berdoanya dan tambah dalam mengamalkan sholawatnya. Nah tentu ya sahabat, ketika mengamalkan sholawat kita yang paling utama harus dengan penuh rasa. Ketika kita dengan sholawat dengan penuh rasa mahabbah gitu ya, dengan penuh rasa, yang mana ketika kita menyebut kekasihnya Allah, yang senantiasa membahagiakannya Rasulullah, yang senantiasa memuliakannya Rasulullah, dengan senantiasa menyebutnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya sahabat akan menghubungkan, dalam arti menghubungkan rezeki kita, hajat kita ya, insya Allah ya sahabat ya, pasti akan terkabul seperti itu. Ya. Nah di samping itu juga ya sahabat ya, kejadian ini pun sama, saya pernah ngerasain ya sahabat, yang mana saya pernah ada aturan orang ini, tapi ini udah lumayan lama lah gitu ya, udah ya pokoknya saya pernah ngerasain gitu ya. Jadi uang itu aturan harusnya 1,650 gitu kan, tetapi orang tersebut malah transfernya 16,50. Nah saya juga kan nggak tahu gitu kan, tahu-tahu udah ada sekitar 1 minggu lah, pas begitu dicek ternyata ada transferan yang seharusnya 1,650, tetapi pas begitu masuk, pas begitu saya cek itu beberapa minggu 16,550 ya, bukan hak saya ya sahabat. Nah di situ apa yang terjadi ya sahabat, ya saya langsung aja kepada orang yang bersangkutannya gitu ya, karena itu bukan hak saya. Tetapi masya Allah ya sahabat, inti dari semua itu artinya ketika saya sholawatin ATM dan dengan uang gitu ya, kadang dengan dompet juga ya sahabat gitu, itu masya Allah keajaiban sangat luar biasa sekali yang saya dapatkan. Dan bukan masalah nominalnya ya sahabat, tetapi ya coba aja ya sahabat, yang mungkin diantara teman-teman sahabat KHP ini gitu kan, mungkin merasakan lah yang salah kirim gitu dari yang lain, tapi kan mungkin jarang-jarang ya. Tapi alhamdulillah saya semenjak disalawatin luar biasa, masya Allah, hal yang unik, hal yang semestinya itu jarang terjadi tapi terjadi. Maka dari itu ya sahabat, perbanyak sholawat, senantiasa menyebut kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita senantiasa membahagiakan, menggembirakan hal-hal yang unik, hal-hal yang ajaib, itu saya ngerasain seperti itu. Nah lalu sholawat apa? Saya biasanya kalau lagi sholawat itu 3 gitu ya, sholawat Ibrahim, sholawat Jibril, dan sholawat Anasiyah. Dan untuk saya sendiri, kalau untuk yang hajat, saya lagi punya hajat yang benar-benar mendesak gitu ya, saya senantiasa baca sholawat Anasiyah. Bacaannya tahu ya sahabat semua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bahkan kenapa ketika amalkan sholawat Anasiyah itu bisa disebutkan harus 7 hari berturut-turut. Nah ingat sahabat bahwa sholawat Anasiyah ini terdiri dari 7 kata. Mungkin sahabat KP udah bosan kali ya dengarnya, tapi banyak juga ya yang baru nonton video saya, ketemu channel saya gitu ya. Nah sekarang itu terdiri dari 7 kata, maka dari itu subscribe ya sahabatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ingat ya sahabat, jangan sampai ketukar, bukan wa ala alihi washabihi ya, tapi wa alihi wasallim. Allahumma 1, Allah 2, Sayyidina 3, Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jadi 7 kata ya.
7 kata itu gambaran langit dan dunia. Langit ada berapa lapis, bumi ada berapa lapis, kita dikabulkan di hari yang 7, kita diberikan ujian di hari yang 7, kita diberikan utang di hari yang 7, kita piutang pun di hari yang 7, bahkan kita bisa membayarnya pun di hari yang 7. Maka dari itu kita mohon dengan keberkahannya sholawat An-Nasyiyah ini, apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi, ayo kita amalkannya sahabat, biar segera terkabul. Tentu sholawat An-Nasyiyah ini, sholawat Anas bin Malik ini banyak sekali ya yang saya amalkan dengan media-media. Contoh dengan air hujan pertama, dengan air jam-jam ya, yang Masya Allah ya, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Dan dengan cara pegang ATM gitu ya, ataupun dengan kita panggil uang ini gitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, kita tiupkan. Bagi yang nggak punya ATM bisa lewat uang, bagi yang belum punya uang bisa pegangin dompetnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya Allah, minta diberikan rezeki, apalagi yang punya ATM. Nah, emang boleh sholawat meminta uang? Ya, siapa tidak boleh? Karena ya sahabat, contoh kita seperti pengen mobil, kita sholawatin, pengen rumah, kita sholawatin, pengen jual aset yang belum terjual, yang sulit terjual, kita sholawatin, tidak jadi masalah. Yang terpenting memohon kepada Allah dengan berkahnya sholawat, karena sholawat itu ilmu yang sangat banyak manfaatnya, ilmu yang bisa dijadikan penghubung kepada Rasulullah, penghubung kepada baginda Nabi, penghubung kepada hal-hal yang bisa disebutkan menjadi keinginan kita atau menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak masalah selama kita meminta kepada Allah dengan berkahnya sholawat, karena barang siapa yang sholawat maka Allah akan memberikan jaminannya 10 kali lipat dari itu. Nah, jadi apa yang salah ketika kita meminta kepada Allah dengan berkahnya sholawat? Lah kok kita minta dunia? Ya jelas orang punya hutang, bahkan hutang pun sangat diperingatkan barang siapa yang ketika meninggal yang dipertanyakan kan nanti utangnya dulu. Maka dari itu utang itu sangatlah penting ya ketika kita untuk bisa melunasi gitu. Jadi saking pentingnya hutang ini harus selesai sahabatnya. Kita harus benar-benar memohon kepada Allah biar segera Allah berikan jalannya, biar kita bisa dapat rezeki, dapat bisa membayar utang. Nah, seperti itu. Jadi tidak dipermasalahkan kita meminta dunia dengan sholawat. Lah kalau begitu dunia dapat, akhirat tidak, kata siapa? Ini tujuan kita. Kalau uang ini untuk ibadah, uang ini untuk bisa menuntaskan permasalahan kita, tidak ada yang salah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Terkecuali kita mohon kepada Allah biar kita diberikan uang untuk sombong, diberikan kekayaan untuk melakukan maksiat. Tetapi ketika kita ingin pergi misalnya ke tanah suci, ke Mekah, kan pakai uang ya sahabat, kita bayar pakai uang. Jadi siapa bilang kita nggak boleh meminta dunia? Banyak juga tuh yang berpikiran yang langsung aja ya bilang, wah nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan jadikan sholawat sebagai tumbal. Bukan dijadikan tumbal, justru sholawat dijadikan jembatan menuju kepada jalan yang Allah ridhoi, menuju syafaatnya Rasulullah, biar kita selamat dunia dan akhirat. Itulah ya sahabat ya. Jadi untuk semua sahabatku, kejadian unik ini ya, ATM terisi itu tentu sangat luar biasa buat saya, dan Pak Rosidnya pun mengalami ya dan merasakannya, sangat takjub, sangat luar biasa sekali. Jadi pada kesimpulannya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah itu tinggal kun fayakun gitu. Jadi ingat ya sahabat, kun fayakun bisa gitu kan. Ya benernya ada yang bilang tapi ininya kun fayakun di ininya. Jadi semua segala sesuatu di dunia ini terjadi atas izin Allah,
dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan segalanya. Jadi untuk semua sahabat yang lagi ngamalin pengen ATM-nya terisi, silahkan amalkan sholawat. Ataupun untuk semua sahabat yang lagi mempunyai kebutuhan, silahkan amalkan amalan dengan tanpa memegang ATM pun, atau memegang uang pun, atau memegang dompet pun silahkan, tapi dengan memohon kepada Allah biar diberikan rezeki. ATM, uang yang kita pegang untuk menjadi penyemangat, untuk biar kita lebih ada frekuensi, biar lebih gitu ya. Artinya bukan tidak yakin ya sahabat, tapi untuk tambah semangat aja, seperti itu ya sahabat. Karena ketika kita pegang, ketika kita mempunyai kebutuhan, dan apa yang kita butuhkan ini contohnya ya uang gitu ya, ataupun ATM-nya biar terisi, ataupun rezeki kita biar berlimpah, tentu gitu ya, itu ketika kita pegang akan menjadi kekuatan tersendiri. Tentunya itu semua atas izin Allah ya sahabatku. Nah, jangan sampai berpikir ya sahabat, banyak sekali, apakah itu uang bisa datang sendiri, apakah itu uang kontan, atau uang itu tiba-tiba ada di bawah bantal, atau itu ya. Banyak sekali itu yang pertanyaan-pertanyaan di WA tuh yang macam-macam gitu. Sahabat, ingat, ketika kita berdoa, ketika kita bersolawat, tentu kita harus dibarengi dengan ikhtiar, doa dan ikhtiar. Salah satunya contoh yang bertanilah gitu ya, tapi dengan senantiasa sholawat. Yang wirausaha, jadi pengusaha, tetap kita ngelakuin yang misalnya yang jualan sambil sholawat, sambil nungguin toko, warung, kios, kita sholawat, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Atau misalnya yang lagi bekerja di kantor, ASN gitu ya, atau apapun itu jenisnya, silakan sambil sholawat, sambil di depan komputer, Shallallahu ala Muhammad. Kan artinya ketika kita kerja, kita mendapatkan keberkahan, baik secara sholawat dan kita yang biasa kita rutin kerja, seperti itu ya sahabat ya. Itulah yang bisa disampaikan ya. Semoga video ini bisa menjadi tambah semangat untuk semua sahabat yang senantiasa bersholawat, dan apapun yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kaki 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.